Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga bisa mudah langkah kaki kita menuju rumah Allah yang kita cintai ini dalam melaksanakan ibadah di subuh hari ini. Basyirul masyaina ilal masajid fi zulami bin nuri tami yaumal qiyamah. Kata Nabi, beri kabar gembiralah kepada orang yang mau berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat di waktu gelapnya malam, yaitu di waktu isya dan di waktu subuh, dengan cahaya yang sempurna yang akan diberikan kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah berikan cahaya nanti tengah-tengah sulitnya suasana di padang mahsyar yang dihadapi oleh banyak manusia. Selanjutnya kita hadiahkan salawat dan salam kita kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjut bahasan kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-105, babu an-nahyi 'anil kirani baina tamrataini wa nahwihima idza akala jama'atun illa bi'ithni rifqatihi. Larangan mengambil dua buah kurma sekaligus dan jenis makanan yang lainnya apabila yang makan itu banyak orang, kecuali dengan izin saudaranya atau kawannya. An Jabalah bin Suhaim qala asabana 'amu sanatin ma'a ibn Zubair faruziqna tamran wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kul fayaqul la tuqarinu فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه متفق عليه. Dari Jabalah bin Suhaim, dia berkata, kami pernah mengalami tahun pancaklik, kelaparan, kesusahan bersama dengan Abdullah bin Zubair. Kemudian kami diberi rezeki dengan kurma. Maka lewatlah Abdullah bin Umar sambil berkata kepada kami yang ketika itu kami sedang makan, la tuqarinu, jangan kalian
makan 2 kurma sekaligus. Karena Nabi SAW melarang itu. Kemudian beliau bersabda, kecuali jika seseorang meminta izin kepada saudaranya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang disepakati kesahihannya oleh beliau berdua. Bapak dan ibu-ibu, masih pembahasan tentang adabut ta'am. Adab seorang muslim ketika makan dan minum. Nah, kita telah kaji beberapa hal, tapi yang paling penting itu 3, seperti yang disampaikan oleh Nabi kepada anak beliau yang bernama Umar bin Abi Salamah. Samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan, kemudian makan yang dekat dengan. Nah, di subuh hari ini pembahasan kita tentang larangan Nabi memakan 2 kurma sekaligus. Kalau yang sedang makan itu banyak orang. Jadi konteksnya Bapak Ibu, ada kurma, kemudian yang makan hadir banyak. Berapa orang? Nah, dalam konteks itu dilarang oleh Nabi seseorang makan ambil langsung 2. Nah, karena menghargai perasaan sahabatnya, kawan. Yang normalnya adat kebiasaannya kurma aku dimakan cik-cik. Dimakan cik pelan-pelan. Yang lain meritu pula. Lah bila cik makanlah cik lain sampai kira-kira nanti orang yang hadir itu rasa-rasa dapat bagian yang sama satu dengan yang lain. Nah, dilarang oleh Nabi. Kenapa dilarang ambil 2 langsung? Yang pertama, menjaga marwah orang yang mambiaknya 2 tu, supaya tidak dianggap sebagai orang serakah. Yang kedua, sebagai bentuk menjaga perasaan kawan-kawan yang lain yang sama-sama makan jawab, jangan sampai haknya diambil. Nah, itu kan konteksnya kurma. Bapak ibu, lain tak awak kita makan kurma bersama-sama? Diseraan dalam talam, kemudian makan cik-cik lain. Tidak. Tapi bisa kita kiaskan dalam kondisi makan-makan kita yang biasa kita makan. Contohnya, makan berjambah. Makan berjambah apa ibu-ibu? Biasanya orang makan berjambah itu ada talamnya, kemudian dicek talam tu ada berapa orang, tergantung bara gadang talam. Semakin gadang talam, semakin banyak orang yang bisa makan dicek talam itu. Nah, lumrahnya, kebiasaannya, orang yang makan di talam itulah punya bahagian-bahagian masing-masing. Ya, Bu? Lah punya wilayah kekuasaan masing-masing. Nah, sambarnya lah ada nandakiknya. Makanya yang terbaik adalah fokus saja je wilayah kekuasaan awak. Jangan camplok lo kuasa orang lain. Kadang ada orang bagiannya risiko nyujambu ke tempat kawan. Berarti kurang adab. Nah, jadi orang makan di talam ko banyak karakternya Bapak Ibu. Yang pertama ada orang istiqamah. Orang istiqamah, orang yang bertanggungjawab jo bahagian. Bahagiannya itu saja, nyo ndak akan kaca-kaca bagian yang lain dan nyo habiskan sampai habis.
Yang kedua, tipe orang pemalih. Tipe orang pemalih, nyo nak menjambo bagian orang lain, tetapi yang bagian nyo nak nyo abihan. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, tipe pajambo. Dan bagian awak iyo, dan bagian orang membiak loh. Kau tipe penjajah namanya juga. Tak cukup yang dipunyonyo, punya orang pun diambil. Ada puluh tipe tukang kamih di belakang. Dek takwik mubazir, biarlah hamba tolong mabihan bahagian kawan yang dak abihku. Kok berdosonya nanti dek mubazir. Kira-kira Bapak Ibu, kalau awak makan bajam batu, awak tipenan mah. Tipenan mah. Nah, makanya supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, dalam makan bajam baku memang perlu ada adab dan etika. Yang pertama, adab aturan bagi orang yang kami isi nasi itu. Mohon maaf, mungkin sebagai autokritik istilahnya, kritik saran untuk kita orang Minang. Terkadang dek gara-gara sagan dikecian pilih, akhirnya nasi yang dimasukkan ke dalam tu belanjur-lanjur. Kamu tak tahu apakah itu alasannya? Sehingga orang di dapur, ibu-ibu di dapur memasukkan nasi ke dalam tu. Lah jaleh tu, jangankan ibu-ibu nak parusi, nak apa-apa rasa nak kabih tu kau makan tu. Tapi masukkan juga. Akhirnya yang terjadi, ndak habis mubazir, nasi terbuang, sambal terbuang. Karena memang tak taluk lah. Di pasuan mana awak nak mana saya? Akhirnya lah selesai makan, bertuanglah kaya ke basuh tu ke nasi tadi. Padahal nasi masih banyak, sambal masih ada. Kemudian batutik pula je piriang detik. Ya mana itu? Nah, kenapa harus kita melakukan itu? Kenapa tak diagak Anzan? Rasa-rasanya masukkanlah yang pas kira-kira lai bisa ke habis. Kok rasa-rasa ke kurang, sadio ala nasi tambahnya. Jadi orang bisa lo magaan kok ke bertambahnya akan bertambah. Kalau tidak, ya sudah, berartinya cukup dengan apa yang telah dihidangkan oleh tuan rumah atau orang yang membantunya saat itu. Jadi kok suatu kebiasaan yang kok terjadi bagi awak lah patut untuk diperbaiki. Mau itu makannya jo talam ataupun makan jo piriang surang-surang. Kalau orang awak ku Bapak Ibu kan istilahnya agak terbalik-balik. Guguak rendah ditampik dan tinggi, guguak tinggi tampik dan rendah. Anak rancak kecil buruan. Alai, danau atih di bawah, danau bawah di atas. Nasi tambuh di dataan tapi gunanya kalau kami apa-apa kau nasi tambuh kau kesannya nasi yang diletakkan ujung-ujungnya nanti yang berguna piriangnya untuk mengurangi nasi yang lah dibagikan yang belanjuang tu. Rasa-rasa nak habis berkurangi ke nasi tambuh. Jadi tidak setiap adat budaya awak, mohon maaf, mungkin perlu kita luruskan. Perlu mesti pelurusan adab dan etika, terutama dalam penghidangan makan itu. Nah, makanya Nabi risiko Bapak Ibu melarang namanya al-qiran baina tamratain. Mengambil sekaligus dua kurma itu dalam satu majlis yang seseorang makan bersama-sama. Tujuannya yang pertama tadi adalah menjaga marwah diri dari orang yang membiaknya supaya tidak ternodai. Kemudian yang kedua, menghargai perasaan kawan supaya tidak tambiak haknya. Tetapi kalau seandainya kawannya mengizinkan, yang sama-sama jawab makan, oh silakanlah, diambo paling taluk diambo makannya cik dua juga biasanya. Kalau kelebihan silakan ambil. Berarti tidak jadi yang salah. Jadi Bapak Ibu,
Islam menganjurkan kita punya tata tertib dalam masalah makan.